بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له إله واحد أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kembali kita berusaha untuk menguatkan rohani. Kali ini yang kita akan bahas terkait dengan perjalanan hidup kita ketika sudah di atas 60 ke atas. Kita akan mencari terminologi di dalam Al-Quran mengenai karakter seperti apa supaya kita berakhir dalam keadaan baik. Kita mulai dari pembahasan seperti ini lagi, bahwa hidup kita mengalami 4 fase yang pasti dialami setiap orang. Tidak satu pun orang kecuali pasti mengalami. Dan kita sudah mengalami fase yang kedua, kalau disebut hidup pertama, hidup kedua, hidup pertama, tempat kedua. Karena di dalam pembahasan Al-Quran, hidup itu ada 2, di alam rahim yang sudah kita lewati, dan hari ini di alam dunia. Nanti ada hidup kedua. Hidup kedua itu disebutnya ada 2 tempat. Tempat antara namanya Al-Qabru, lazim disebut alam barzakh. Sebutan barzakh itu semacam ini, border atau batas atau dinding, itulah barzakh. Kita tidak bisa nembus ke sana, ke akhirat, karena belum waktunya. Sementara kita kembali ke dunia tidak mungkin. Meskipun ada ayat di dalam surat Al-Mu'minun sebagaimana yang pernah dikutip, di mana ahli kubur itu berharap, bahkan di dalam salah satu ayat di surat Juz 329, bahwa ahli kubur itu ya'is, putus asa. Kenapa ahli kubur putus asa? Karena tadi tidak ada kenikmatan yang mereka alami. Yang justru mereka alami adalah kesulitan dan kesulitan tanpa henti. Itu yang membuat mereka kemudian berteriak, lalu bermohon kepada Allah, Rabbirji'un, supaya dikembalikan ke dunia sekarang. Lalu mereka berjanji untuk la'alli a'malu sholihan, berbuat sesuatu yang selama ini diabaikan. Tetapi oleh Allah dikatakan kalla, tidak. Itu artinya ditolak. Nah, proses inilah yang harus kita renungi, karena dalil Qur'annya jelas. Al-Baqarah ada, surat Ghafir juga ada, ya. Inilah yang sedang dan terus kita urai sehingga bisa menjadi inspirasi buat kita sekalian, sekaligus motivasi. Nah, ayat inilah yang tadi dikutip terkait dengan ungkapan idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian sudah menghampirinya, lalu mereka berada di sebuah tempat namanya barzakhun atau al-qabr tadi. Mereka akan ila yaumi yub'atsun, berada di situ sampai kiamat tiba. Nah, mereka akan kembali ke alam akhirat atau keabadian. Nanti kita lihat hadisnya, ya. La radduka ila ma'ad, mereka pasti kembali. Proses ini kalau kita buat
gambaran tulisannya sudah diulas. Ini awal yang pertama, ketiadaan hidup yang pertama, tempat pertama, al-hayatu fil rahim, sudah kita ulas. Hidup pertama, tempat kedua sekarang sedang kita jalani. Nanti yumitukum, kematian dalam bahasa Al-Quran ada dua kemungkinan, thayyibin atau zalimin. Baik, kita kaitkan dulu tentang dua istilah ini. Di dalam sebuah hadis ada 7 hal yang salah satunya kita tunggu akan terjadi menjelang kiamat itu. Salah satunya adalah mautan mujrizan, kematian yang mendadak. Mautan mujrizan ini, kematian yang mendadak ini boleh jadi sebabnya berdasarkan rekam jejak sakit yang ada, boleh jadi tidak. Jadi boleh jadi ada yang mungkin diketahui dulu sakitnya apa, tapi boleh jadi orang tidak pernah tahu rekam jejak penyakitnya apa, tiba-tiba meninggal. Apa yang terjadi misalnya pada panjang, di mana daerah yang di bukit itu di lembah, tiba-tiba dari atas air tumpah entah berapa juta ton kubik menenggelamkan wilayah itu. Dan videonya saya kira viral ketika air berwarna kecoklatan tumpah ruah sedemikian besar, Masya Allah. Lalu tentu yang ada di bawahnya, pertanyaannya, sedang apa mereka ketika air tumpah dari atas itu? Itulah mautan mujizat. Ketika kematian seseorang sedang melakukan ketaatan, insya Allah itulah husnul khatimah atau thayyibin. Tapi sebaliknya, ketika datang kematian yang mendadak itu dalam keadaan sedang berbuat fahsya wal munkar atau maksiat, kita tidak tahu seperti apa nantinya setelah itu. Makanya setelah kehidupan, setelah kematian itu lalu mereka hidup lagi, kondisi seperti apa? Nah, itu yang kita khawatirkan. Karena itulah persoalan ini mestinya dijadikan renungan yang mendalam, lalu melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan orientasi, perubahan amalia dan seterusnya. Ya. Jadi dua kemungkinan ini selalu mengejar setiap orang. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan suatu masa ada peristiwa di mana sebuah wilayah yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, di sebuah tempat dibinasakan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Lalu Aisyah bertanya, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa ya Rasulullah sebuah tempat dibinasakan, dihancurkan dari ujung yang satu ke ujung yang lain? Laisa minhum, padahal di antara mereka yang tidak tahu menahu, wa aswaqihim, ada yang di pasar, ada yang di mana. Ya, boleh jadi seperti itu. Tsumma yum'asuna ala niyatihim, lalu Allah membangkitkan atau menghidupkan kembali ala niyatihim, bergantung pada kondisi hatinya, niat hatinya saat peristiwa itu terjadi. Jadi kalau kita merenungi hadis ini, memahaminya, akan sangat takut kalau begitu apa yang kita alami setelah kehidupan nanti, padahal kematian dalam hal seperti itu. Itulah thayyibin yang kita kejar, thayyibin tentu ya, supaya husnul bukan zalimin, supaya tidak menjadi mujrim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barulah nanti kita hidup kembali. Nah, hidup kembali inilah banyak istilah di alam akhirat. Salah satunya adalah darul la yazal, tempat yang tidak akan pernah sirna, tempat yang tidak akan pernah lenyap.
tempat yang akan selamanya ada. Itu dalam keyakinan kita, ya. Jadi hidup kedua, tempat kedua itu abadan. Sedangkan hidup kedua, tempat pertama tetap dibatasi waktu, sebagaimana tadi ayatnya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat tiba. Nah, kita akan fokus pada pembahasan yang terakhir ini terus sampai mempersiapkan supaya husnul khotimah itu apa, ya. Jadi maka 60 ke atas di sini disebut sebagai pertarungan antara kekuatan fisik yang daya fisik yang melemah, kemudian seharusnya kekuatan psikisnya menguat, dan orientasi hidup yang sudah semakin jelas. Kita mau kemana? Jadi usia seperti ini mengalami decline, nanti kita lihat, ya. Artinya fisiknya pasti melemah, ayatnya ada. Sementara psikis harusnya tidak boleh melemah, harusnya. Kenapa? Karena ketika psikisnya melemah, itulah yang kembali tadi, berpeluang menjadi zalimin. Harusnya tidak boleh melemah. Pertanyaannya, harus dengan bagian cara apa supaya kekuatan psikisnya atau rohaninya menguat? Maka ayat hadis yang perlu kita dalami di situ. Nah, disinilah nanti kita akan meraih contoh-contoh terminologi di dalam Quran yang mesti kita tiru. Apakah itu al-ibadullah, al-ibadur rahman, dan al-bukhbitun, al-bukhsidun, karakter-karakter seperti itu yang bisa kita kejar, ya. Bisa kita dalami, kita gali karakternya seperti apa, indikatornya seperti apa. Saya mulai dari hakikat umur dulu, merujuk pada hadis ini. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Intinya bahwa seorang hamba ketika bangun kembali pada hari kiamat setelah tiupan kedua. Jadi tiupan kedua itulah terjadinya terjadinya kebangkitan atau kehidupan. Misalnya surat Yasin 51, wa nufikha fisyuri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kalau kita melihat konteks ayat ini, maka dipastikan tiupannya tiupan kedua, karena menggambarkan tiupan di mana minal ajdath, orang-orang yang ada di dalam kubur itu yang silun alias keluar, bergerak menuju tempat namanya mahsyar. Nanti di dalam ayat lain dikatakan fatatuna afwaja. Jadi kalau 3651 menggambarkan keluar dari kuburan, keluar dari al-ajdath atau al-kubur jamaknya. Lalu yang silun keluar berjalan. Nah, saat keluar itu fatatuna afwajan, berjalan berbondong-bondong, berdesakan menuju mahsyar. Nanti di tempat itulah terjadi al-mas'uliyah, pertanggungjawaban. 4 perkara yang disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, bahwa yus'ala, akan ditanya. 1, an umurihi fima afna, umurnya, usianya sampai yang bersangkutan meninggal, fima afna, untuk apa dihabiskan. Jadi sampai yang bersangkutan meninggal, berarti yang dihitung itu sejak balik sampai yang bersangkutan meninggal dihitung di situ. Selama sekian tahun itu untuk apa umurnya dia habiskan? Ditanya berbagai hal. Jadi bisa kita bayangkan kalau umur seseorang habis
hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya menurut agama. Ya. 2. Jasadnya, tubuhnya. Wa an yang kedua ilmunya dulu ya. Wa an ilmihi fima fa'al. Apakah yang termasuk dia mencari ilmu, lalu apakah ilmunya dia gunakan untuk hal-hal yang memberi manfaat bagi agama, bagi orang lain. Begitu pula dengan mal ya, tentang mal aina iktasabahu. Kita lihat di sini kalau harta dari dua sisi ya. Dari aina iktasabah, dari mana dia diperoleh, berarti menentukan pada cara fima anfaqah, dan kemana proses pembelanjaannya. Jadi antara input ditanyakan, kemudian penggunaannya, penerapannya, pemakaiannya pun ditanyakan. 2 kali gitu ya. Kemudian jasmaninya, untuk apa dia gunakan. Tubuh di sini lengkap berarti. Secara spesifik atau lebih mengerucut lagi, di dalam tubuh ada pendengaran, ada penglihatan. Misalnya sekali lagi, kalau jismihi fima abla, konteksnya utuh, tapi di dalam Quran ada rincian mengenai bagian-bagian dari tubuh yang akan ditanya. Misalnya kita lihat dulu, kalau di sini kan tubuh ya secara utuh. Kita lihat di dalam Quran bagian-bagian. Pertama, tentang pendengaran, penglihatan alias telinga dan mata. Surat 17:36 itu menyebutnya demikian. Inna kalimatnya? Inna sam'a, pendengaran, wal absar atau wal basar, penglihatan, ujungnya mas'ula, kana anhu mas'ula. Artinya menindaklanjuti hadis ini. Kalau hadis ini mengatakan bahwa jasmani tubuh kita akan ditanya yus'alah tadi fi ma'ablah terkait dengan penggunaannya, maka Quran merinci untuk apa itu penglihatan. Apakah mata kita yang leluasa ini terbiasa dipakai tilawah, observasi ayat Allah, atau sebaliknya? Begitu pula telinga kita ini, apakah biasa dipakai untuk menyimak, mendengar kalam Allah, penjelasannya, ulasannya, dan seterusnya, atau nanti kita lihat ayat lain yang terkait dengan yastami'unal qaul. Menjadi hamba itu yastami'unal qaul, mendengar perkataan-perkataan yang positif, yang baik, yang menginspirasi, yang menggugah dan seterusnya, atau sebaliknya. Ini semua ada jism ya. Itu gambarannya. Atau di surat lain bagian dari tubuh adalah tangan, untuk apa selama diberi kesehatan. Kaki digunakan untuk apa? Nah ini uniknya, kembali ke surat Yasin. Yasin ayat 65 yang terkenal itu mengatakan bahwa pada hari kiamat itu yang namanya mulut dibuka, alias ditutup ya. Khotaf awal kalimatnya ditutup, dibuka, dikunci. Sementara tangan berbicara dan kaki menjadi tashhadu arjulu. Lirik ini dibuat oleh Taufik Ismail menjadi sebuah lagu yang diberi judul Ketika Tangan dan Kaki Bicara, dinyanyikan oleh Chrisye. Hal menarik adalah asbabul nuzul, tanda kutip ya, yang pernah saya baca. Taufik Ismail diminta oleh Bimbo awalnya ya, tolong buatkan lagu religi, lalu disanggupi oleh Pak Taufik. Tetapi sampai beberapa pekan, beberapa bulan belum dapat idenya, sulit sekali dapat ide ini. Akhirnya beliau sholat, maksudnya sholat biasa, lalu setelah sholat itu buka Quran,
Qadarullah, beliau dituntut membuka surat Yasin dari awal, tiba-tiba tek pada ayat 65 diam di situ. Wow. Berenung, inni al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu ayat ini diam, merenung, lalu Allahu Akbar. Udah ketemu tuh, dapat ide, barulah kata beliau lancar membuat diksinya, menggunakan diksinya, menyusun kalimatnya sangat inspiratif. Sampai hari ini kan bagus kan ya. Nah, ketika kemudian dibuat lagu, apa silakan Bang Acil buat lagunya, liriknya sudah ada, lagunya aja belum. Lalu dinyanyikan, siapa penyanyi yang tepat? Ditunjuklah Chrisye. Chrisye diminta tapi selalu gagal. Kenapa? Emosional. Karena setiap kali menyanyikan ini belum tuntas sudah nangis duluan. Berulang, nggak jadi lagi. Ya Allah, nggak sanggup. Jadi bukan tidak bisa, tetapi ketidakmampuannya itu karena emosinya yang menggambarkan ketakutannya. Lagu dalam sekali liriknya. Itulah yang membuat Chrisye berulang-ulang. Dan setelah selesai cukup, nggak mau lagi. Artinya apa? Merasa nggak sanggup saya untuk menyanyikannya karena ketakutan yang luar biasa. Nah ini para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, bahwa ayat ini kita akan fokus bagaimana umur di situ ya, karena umur hari ini kan kita miliki, kita gunakan. An umurihi fima afna. Kalau dari sisi bahasa ya, umur itu menggunakan ain, beda dengan umur yang menggunakan alif. Jadi beda bentuk ya. Kalau umurnya pakai alif, mimnya panjang, al-umur itu urusan, perkara, kejadian, masalah, peristiwa, itu artinya. Amaro tidak pakai amaro, beda. Jadi antara ain dengan alif tidak boleh sama pengucapannya. Karena apa? Kalau pengucapannya keliru bisa berubah artinya. Jadi yang disebut amaro itu ada di dalamnya, salah satu maknanya adalah ramai. Makmur dari sini, makmur menggambarkan satu kondisi yang ramai, berlimpah. Kalau begitu, umur itu filosofisnya adalah harusnya berlimpah aktivitas, berlimpah kegiatan. Namun kegiatan yang seperti apa yang berlimpah? Nah itu yang akan kita ulas ya. Jadi hadis ini dulu saya kemukakan, kita bahas bersama untuk mengingatkan bahwa umur yang sedang kita jalani hari ini hatta yus'ala, nanti ditanya pada hari kiamat dari sisi fima afna, pemakaiannya, penghabisannya untuk apa. Dari situ kita merucut kembali ke persoalan bagaimana saat kita hidup hari ini, yakni hidup pertama, tempat kedua. Keadaan usia, umur dari 60 salah satunya yang masuk kategori krusial. Krusial kenapa? Karena usia ini selain memberi sesuatu, tapi juga ada sesuatu yang lain. Coba kita tengok dulu bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, a'zarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah memberi uzur, memberi alasan kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga usia 60. Apa makna a'zarallah? Allah memberi alasan, memberi uzur terhadap orang yang sudah usia 60. Tafsiran yang menarik disampaikan oleh
Syekh Shalih Al-Utsaimin. Coba kita lihat apa makna. Mungkin agak buram ya, kayaknya mungkin apa kurang fokus kayaknya. Kurang fokus kayaknya. Jadi di sini gambaran yang sangat menarik ya, tafsiran oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika seseorang sudah usia 60. Sementara kita mungkin mayoritas sudah ya nyampe. Apa katanya? Qata'a udhrahu fi irtikabil ma'ashi. Yang pertama, bahwa ia harusnya terputus sudah dari kemungkinan melakukan al-ma'ashi, perbuatan maksiat. Stop. Jadi kalimat qata'a menunjuk pada putus, berhenti, tidak memiliki alasan lagi untuk kayak wajar, nggak ada. Jadi punya komitmen untuk al-ma'ashi fi irtikabil ma'ashi, stop ketertarikan pada hal yang bersifat maksiat. Maksiat itu luas ya, maksiat itu luas sebagaimana yang sudah kita bahas. Ungkapan di dalam Quran, salah satu penggunaan kata maksiat adalah mayyakshillaha. Maksudnya maksiat itu menentang, melawan, membangkang apa yang Allah perintahkan, itu namanya maksiat. Jadi tidak mengerucut semata-mata pada persoalan kejahatan seksual, tidak. Memang itu salah satunya. Jadi ada yang kalau menurut Sunan Bonang ya, kalau nggak salah, dirangkumlah maksiat itu dalam 5M itu. Tapi bukan satu-satunya sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Al-Quran misalnya surat An-Nisa ya, yang berkaitan dengan waris sebagaimana yang sudah kita kutip, di situ menggunakan kata yang sama, wa may yakhshillah. Barang siapa yang menentang Allah dalam hal apa? Dalam hal siapa mendapatkan berapa? Siapanya? Ahli waris, ashabul furud. Berapanya? Bagiannya. Apakah seperdua, sepertiga dan seterusnya. Ketika siapa dapat berapa itu ditabrak, apakah direkayasa untuk tidak mendapatkannya, atau dia direkayasa supaya misalnya bagiannya jadi sedikit. Nah itu bagian dari mayyakshilah, durhaka, menentang. Mestinya kalau orang sudah selesai gitu, stop dari ketertarikan pada hal-hal yang begitu. Orientasinya lebih kepada bagaimana kita selamat gitu ya, dunia akhirat. Nah kemudian apa indikatornya? Wa alamahu hadal iqdari an atadallahu umrah hadal insan. Allah memberinya umur panjang. Atadallahu umrah, atola panjang, memanjangkan dalam arti bilangan sini, memanjangkan dalam bentuk bilangan. Beda dengan panjang umur yang menggunakan asaro, ayub sato fi asari, itu beda kalimatnya. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau hadis yang mengatakan bahwa silaturahim itu ayub sa'a fi asari, memanjangkan usia, itu tidak dalam konteks bilangan angka hidup, melainkan jejak kebaikan. Karena kalimat yang dipakai ayub sa'a fi asari, asari itu tilas Pak, mungkin kita kenal ya, tapak tilas. Jadi asar artinya jejak-jejak kehidupan. Nah kalau dikatakan bersilaturahim memperpanjang usia, bukan usia angka semata-mata karena sisi lainnya, tapi adalah jejak kehidupannya direkam oleh orang lain. Tentu jejak kehidupan yang baik, bukan yang sebaliknya ya. Kalau yang ini atau Allah dalam konteks usia, mungkin tadi bisa sampai kayak siapa Mahathir 92 atau 3, itu luar biasa ya. Itu namanya bagian dari atadallahu hadzal insan. Maka kata beliau, faman tola umuru
hatta yablugha sittina aman, seseorang yang hidupnya diberi usia panjang sampai 60 tahun, lam yabqa lahu udhrun fi iktirafil khotoya, tidak punya alasan lagi untuk berbuat dosa. Pengennya, tentu yang dimaksud adalah berbuat dosa dengan kesengajaan, tidak punya minat itu. Tetapi bahwa keliru, bersalah itu sesuatu yang melekat. Tapi ada ikhtiar, ada komitmen penting dalam diri kita untuk tidak. Sekali lagi, antara kita sebut yang sengaja dengan tidak itu dua hal yang berbeda ya. Dan di dalam Quran Al-Baqarah yang sangat terkenal, Rabbana la tu'akhizna in nasina, itu masuk kategori yang tak bisa dikendalikan. Au akhtana masuk kategori uncontrollable. Ya sudah, kita tinggal beristighfar. Tapi komitmen kita untuk menjauhi peluang, potensi, pintu masuk dan sebagainya yang berkaitan dengan al-ma'ashi, kemaksiatan, kita tutup sedemikian rapat gitu ya. Ini jadi lam yabqa lahu udhrun fi iktirafil khotoya. Kalau bisa tidak ada keterikatan hal-hal yang bersifat keliru atau salah. Lalu ia telah mencapai pertobatan, harusnya li'annahu yajibu alaihi ayasta'idda liqa'illah, harusnya dia sudah sering menemui Allah, yasta'idda lilqa'illah, sering menemui Allah, sering menjumpai dia lewat sholat misalnya, lewat tilawah, lewat observasi lingkungan yang kaitkannya selalu dengan Masya Allah. Itu aktivitas seperti itu, bahwa yasta'idda lilqa'illah li'annahu balagha sinnal inaba warruju', sebab dia sudah balagha sinnal inaba warruju', usianya sudah seharusnya inaba, kembali ke Allah. Nanti kita ambil ayat-ayatnya mengenai ini, misalnya anabu ilallah, harusnya dia menjadi hamba Allah. Salah satu indikator hamba Allah itu adalah anabu ilallah, dia kembali kepada Allah. Aktivitas bertobatnya lebih contoh nyata adalah ketika Rasulullah SAW beberapa waktu sebelum meninggal dan beberapa saat setelah turun surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalimat ini direspon oleh beliau dengan berbenah. Misalnya, pertama, beliau mengganti doa ruku sujudnya. Itu menurut keterangan Aisyah ya. Jadi pada saat beliau menerima surat An-Nasr untuk merespon perintah ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beberapa tindakan yang kemudian lebih beliau intensifkan adalah satu, mengganti bacaan ruku dan sujud dalam sholat. Kalau selama ini subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ya dalam ruku dan sujud, maka beliau mengubahnya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi doa ruku, sujud dan sujud ini, kata Aisyah, beliau ucapkan setelah ada perintah tadi. Jauh sebelumnya yang beliau baca itu tadi riwayat Muslim, subhana rabbiyal azim ruku, subhana rabbiyal a'la sujud, terus begitu. Tapi ketika menerima surat An-Nasr, beliau ubah penekanannya pada istighfar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu di dalam sholat. Yang kedua, di luar sholat beliau mengintensifkan, kata Aisyah lagi radhiyallahu anha, kalimat yang mirip dengan tadi, tetapi beda sedikit kalimatnya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah
wa atubu ilaihi. Subhanallah. Empat kata ya, sesuai kalimat di dalam ayat 3 An-Nasr. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, 4 kata ini adalah respon beliau terhadap perintah Allah. Fasabbih subhanallah bihamdi wa bihamdika wastaghfir astaghfirullah wa innahu kana tawwaba wa atubu ilaihi. Nah, itu sampai beliau wafat itu yang beliau baca. Ditanya, jadi kalau kita ambil peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum beliau berakhir hidupnya, Allah memerintahkan beliau untuk bersih-bersih. Masya Allah, sebuah keindahan. Nah, inilah yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan ungkapan li'annahu balagha sinnal inabati war ruju', bahwa usia 60-an ke atas adalah usia inabah war ruju', usia tobat dan usia kembali kepada Allah. Jadi kalau yang sudah usia 70-an masih rakus juga itu luar biasa. Terbayang oleh kita ya, usia sudah segitu tapi masih rakus, ya Allah, apa yang dicari? Harusnya sudah selesai, tanda kutip ya, dengan misalnya hal-hal yang duniawi semata-mata. Oke, kembali sini Bapak Ibu. Nah, kenapa ya? Karena dia arujuk kembali itu untuk wataraqqu bil maut. Dia menanti, dia menunggu al maut. Sementara kembali ke hadis tadi, mautan mujizat. Tidak sedikit kematian yang mendadak. Dan itulah yang hari ini terjadi, meskipun tentu sekali lagi sebabnya kita tidak tahu, tempatnya tidak tahu, waktunya tidak tahu. Tentang ungkapan taraqqu bil maut, tempatnya, waktunya, mari kita lihat surat 3134. Di surat 3134 atau Luqman, di situ ada al-khamsatul ghuyub, 5 kegaiban yang indallah, yang hanya di sisi Allah. Dan salah satu dari 5 kegaiban itu adalah ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak satu pun orang tahu kematiannya di mana. Misalnya ada warga Cirebon yang qadarullah karena sedang di Padang karena urusan bisnis meninggal banjir. Padahal cuma datang ke sana ya untuk bisnis, melakukan sesuatu, nanti pulang lagi. Tapi qadarullah terkena bagian dari banjir. Bagi saya, mungkin kalau pakai bahasa yang masih tahu begitu nggak kesana kemarin ini keluarga. Nah, itu yang salah. Respon kita, kembali ke hadis ya, respon kita memang berat menghadapi situasi begitu. Respon kita ketika aduh tuh kan makanya diberitahu, itu pasti begitu Pak. Itu yang salah. Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Itu kata Rasulullah, la taqul, jangan mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Sungguh andai kata tadi saya tidak melakukan begini, nggak akan seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Tapi itu beratnya luar biasa, sulit sekali. Karena emosional kita pasti, apalagi kita sudah mengingatkan seseorang sebelumnya, ternyata ngeyel juga, lalu terjadi bukan, nah itu sulitnya luar biasa. Masya Allah. Jadi gimana? Masya Allah, la quwata illa billah, itu lebih bagus. Masya Allah, wa qadarullah, lebih enak di situ. Tapi memang sekali lagi sulitnya luar biasa, apalagi ketika hati seseorang, wawasan seseorang tak pernah di-upgrade untuk terus lihat ayat, lihat hadis. Kenapa selalu begitu? Letupan emosionalnya jauh lebih kuat. Nafsu amaro bisu'inya jauh lebih kuat daripada menaiki nafsu al-mutmainnah.
Dalam surat Yusuf 12 ayat 53 ada kalimat ujub yang menarik, illa ma rahima rabbi. Nah, kita kaitkan dengan peristiwa tadi. Kalimat illa ma rahima rabbi menunjukkan bahwa tidak semua nafsu akan diarahkan kepada bisu'i. La ammaratu bisu'i. Siapakah yang tidak bisa diarahkan ke sana? Ma rahima rabbi, yang diberi rahmat oleh Allah. Nyambung. Jadi kalau seseorang itu diberi rahmat oleh Allah, maka provokasi syaitan untuk bersikap seperti tadi, mengucapkan bukan, coba kalau itu enggak akan. Kenapa? Hatinya Allah tanamkan rahmat. Oh iya, paham. Di situ dia memahami harus bagaimana bersikap, dia bisa mengendalikannya. Itulah illa ma rahima rabbi. Pertanyaannya muncul lagi, apa tindakan supaya kita bisa masuk kategori ma rahima rabbi? Proses sebelumnya yang tidak boleh kita lupakan. Ya sekarang ini diisi lagi, tahlil, buka ayatnya, buka hadisnya. Itu sama dengan proses inkubasi sebetulnya. Proses penampungan, proses pelatihan, proses pendalaman yang lupa oleh kita di situ. Itulah gambaran. Jadi nyambung semuanya insya Allah. Seperti tadi bahwa antara bagaimana kita disebut dengan tarakku bil maut, usia itu usia menanti kematian. Di sisi lain kematian pun mautan pun hisab, kita tidak pernah tahu kapan waktunya, di mana tempatnya. Dalilnya jelas tadi 31, 36, mata tri nafsu bi ayyi ardin tamut. Maka kembali bahwa yang perlu kita camkan itu adalah sedang apa, bukan di mananya. Kalau di mananya ya semua orang pasti terjadi. Contoh, Khalid bin Walid berharap terus berdoa supaya matinya mati syahid. Tapi qadarullah gak mati-mati setiap perang. Sementara sahabatnya banyak yang sudah mati syahid, beliau justru meninggalnya di kasur. Itu ada riwayat itu menggambarkan bahwa beliau ingin sekali, ingin mati seperti Abdullah bin Rawaha, ingin mati seperti Hamzah. Tetapi qadarullah setiap kali perang justru menang terus, seolah-olah punya kesaktian kalau bahasa kita ya. Padahal tidak ada. Ya karena tadi semangatnya, tentu juga karena izin Allah belum berlaku. Justru beliau meninggalnya di kasur. Itu gambaran betapa keinginan untuk mati syahid di medan perang, di situ Allah tunda. Jadi kembali sini wataraktu bil maut, bahwa usia balagha sinnal inaba yang disebut dengan sittina aman atau sittina sana disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan sinal inabah wa rujuk' atau wataraktu bil maut. Nah, di sini lanjutan. Wahia madhinnatu al-qidai al-ajal. Boleh jadi usia 60 itulah yang menjadi al-qada'il ajal, akhir usia. Boleh jadi, meskipun belum tentu juga kalau Allah belum mengizinkan. Pada prinsipnya ia tidak boleh melakukan apapun. Nah, di sini la yanbaghi lahu hina id, la yanbaghi lahu hina id. Saat situasi seperti itu berhati-hati melakukan hal-hal yang sia-sia. Terus apa yang mesti kita lakukan? Kata beliau, al-istighfaru, memperbanyak istighfar. Itulah yang tadi dilakukan Rasul. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi ketika di luar sholat. Di dalam sholat subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka, seterusnya ya. Itu kalimat pertama. Yang kedua, wa lazumut ta'at. Al-luzum artinya
terikat, terlatih, terbiasa untuk at-ta'at. Nah, disinilah kita bersyukur bukan hanya sholat, tapi juga tilawah bagian dari at-ta'at. Yang ketiga, al-iqbalu 'alal akhirah, berorientasi ke akhirat. Porsinya semakin membesar kesana. Pemikirannya tentu kita kembali ke 2877, la tansa nasibaka minad dunya. Jadi iqbalu 'alal akhirah itu diperintah oleh surat 28 ayat 7 dengan ungkapan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirati wa la tansa nasibaka minad dunya. Satu kalimat ini menggambarkan al-iqbalu 'alal akhirah, orientasi yang luar biasa, bahwa setiap mukmin mestinya di situ segala aktivitasnya berorientasi pada akhirat, maka dia akan tertata. Lantas wal aqil walladzi yajiddu pada saat yang sama orang bijak, al aqil yang berakal maksudnya. Orang bijak atau orang yang berakal adalah orang yang yajid, orang yang mendapati, orang yang memiliki kesungguhan, istihad, memiliki kesungguhan, komitmen yang kuat untuk fi umuri, sepanjang dia berumur, berusia, dalam rangka liyurdiyallah, memiliki yajidu, yastahidu, ya kesungguhan, ya komitmen bagaimana sepanjang umur itu liyurdiyallah bisa membuat Allah ridho. Coba kita kaitkan kalimat liyurdiyallah dengan surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Saya kira sangat familiar ya kata-kata di sana. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, ujungnya itulah kata-kata jazaohum inda rabbihim dan seterusnya. Nanti ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, itulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho. Jadi yang disebut di dalam tulisan beliau ini liyurdiyallah, bahwa seluruh aktivitas di dalam usia itu ditujukan bagaimana liyurdiyallah, mencari ridho Allah, meraih ridho Allah. Saya kaitkan dengan surat 2 ayat 207, kisah mengenai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ayat ini secara khusus Allah tunjukkan menurut beberapa riwayat yang saya baca di dalam As-Suyuti juga. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah. Oh, tidak salah ayatnya itu. Nah, ayat ini merekam tindakan elegan, tindakan yang sangat ideal yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sebuah riwayat disebutkan, dikutip oleh Al-Mubarakfuri, Suhaib bin Sinan itu hijrah sendirian dengan membawa harta miliknya, hasil dari bisnisnya. Selama ini memang Suhaib itu pernah, mungkin kalau didekati dengan bahasa success story dari ya, success story, karir termasuk sangat ideal ya. Kenapa? Karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi awalnya budak, karena dia bukan orang Arab, tapi orang Turki kalau sekarang. Dia semula budak, kemudian berikhtiar mengumpulkan duit untuk membeli dirinya, bukan dibeli oleh orang lain. Dia beli dirinya menjadi orang merdeka, lalu berikhtiar lagi untuk menjadi pebisnis, berhasil juga. Itu yang ada pada diri Suhaib bin Sinan.
Nah, dengan keberhasilan bisnisnya dia masuk Islam kemudian. Lalu ketika Rasulullah SAW hijrah, dia pun hijrah dengan membawa harta yang berlimpah itu. Di tengah perjalanan mendekati luar kota Mekah, dicegat oleh para pemuda Quraisy dengan ancaman pembunuhan. Nyawa yang mati atau harta ditunda, silakan pergi. Akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi lebih memilih, beri saya waktu hidup untuk bisa hijrah bersama Rasulullah. Silakan ambil semua harta tanpa sisa, diambil semua itu hartanya. Tapi biarkan saya terus melakukan perjalanan menuju Yasrib. Diizinkan itu dengan syarat hartanya tidak boleh dibawa. Akhirnya dia hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya. Perjuangan di mana beliau rela untuk menyerahkan semua hartanya, Allah kemudian menurunkan kepada Rasulullah SAW memberitahu bahwa inilah Suhaib bin Sinan, wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah. Dia jual dirinya untuk mencari ridha Allah meski hartanya ludes diambil semua oleh kafirin Quraisy. Masya Allah, betapa sulit di situ. Itulah namanya yashri, menjual dirinya demi mengejar ridha Allah, mardatillah. Jadi kalau kita ambil ke sini semangat seperti itu konteksnya gitu ya, bahwa al-iqbalu 'ala al-akhirah, maka al-aqilu huwa alladhi yajidu wa yastahidu, bahwa dengan kesungguhannya bersungguh-sungguh dia ingin liyurdi Allah, termasuk juga adalah menabur kebaikan, yazra'ul khaira li nafsi, yazra'ul khaira, menabur kebaikan sebanyak yang kita sanggup. Kalau bicara tentang al-khaira, kita kembali ke hadis. Rasulullah SAW mengatakan dalam tubuh kita ada 360 mafsal, sendi, ruas, di mana 360 ruas sendi di dalam tubuh kita itu bisa dipakai untuk sedekah. Jadi pada saat kita sekarang kesini ke masjid, kullu khutwatin ila sholat sedekah. Setiap langkah kaki ke masjid untuk sholat itu sedekah. Dan seterusnya banyak sekali ya. Itulah yazra'ul khaira li nafsi fid dunya. Jadi kita sedang belajar bagaimana menanam kebaikan, menabur kebaikan, mendapatkan berbagai kemuliaan selama kita hidup di dunia. Tetapi pada saat yang sama hindari adanya amal angan-angan kosong yang bisa menjadi jebakan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tafsiran mengenai ayat hadis yang menyatakan bahwa usia 60 Allah memberi alasan, tetapi alasannya adalah alasan yang berkaitan dengan beberapa hal tadi. Terkait dengan kalimat yang sama, saya kutip ulama lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi penegasan juga. Saat usia 60, kata beliau, lam yakun lahu udhrun fi tarkit ta'ah. Usia 60 bukan lagi usia menunda atau bahkan meninggalkan ketaatan. Jadi kalau sudah usia segitu ketaatannya masih belum, atau kalaupun sudah tapi tetap biasa-biasa saja, kurang maksimal, maka semestinya lakukan sesuatu yang lebih. Dengan usia yang dia miliki itu, maka dia tidak ada kegiatan lain, persis seperti tadi ya kalimatnya Ibnu Hajar. Ada kemiripan dengan kalimat Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi, bahwa la yanbaghi lahu hina idzin illa, tidak ada lagi kalau usia sudah segitu illa, kecuali satu, al-istighfaru, memperbanyak istighfar. Apa yang diceritakan tentang Rasulullah SAW bisa kita ambil situ, Pak. Subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu respon ayat 3 An-Nasr.
Yang kedua, at-ta'ah, komitmen taat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tata aktivitas kita, semuanya bernilai. Kalau kita ambil hadis lain, ikhlis ada ma yanfa'u, bersemangatlah untuk melakukan apapun yang memberi manfaat. Yang kedua. Yang ketiga, al-iqbalu 'alal akhirah, harus sudah konsentrasi, orientasinya akhirat. Kalimat-kalimat itulah fokus, ya. 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tafsiran mengenai usia 60, usia uzur, kutip ya. Nah, hal menarik adalah saya tampilkan khutbah Gubernur Basra, namanya Utbah bin Ghazwan. Khutbah ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, dan diriwayatkan oleh dirinya, juga dikutip oleh tabi'in. Khalid bin Umar al-Adawi bertutur, khotobana, berkhutbah kepada kami. Ini biasa, Pak. Umar bin Khattab juga sering, bahwa ketika beliau menjadi khalifah sekaligus rajin berkhutbah atau menyampaikan nasihat. Seperti demikian pula dengan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Khatabana Utbah ibnu Ghazwan radhiyallahu anhu wa kana amiran 'alal Basrah. Beliau waktu itu menjadi amir alias gubernur Basrah. Basrah sekarang bagian dari Irak. Fahamidallah wa asna 'alaihi. Ini salah satu adab. Sebelum menyampaikan isi sambutan pidato misalnya khutbah, maka ada tradisi yang namanya tahmid, memuji Allah, menyanjung Allah. Sampai hari ini masih dipakai, kan? Barulah isinya kemudian. Isi pertama adalah menerangkan dunia. Inna dunya adanat bisurmin wa wallat hazza'a. Wahai kaum muslim, sungguh dunia sudah memberitahu, sudah menginformasikan tentang sementaranya, tentang sifatnya yang sementara. Disebut di situ bisyurmin, sama dengan fan. Dunia sudah memberitahu dirinya bahwa dia sementara. Dunia sudah memberitahu dirinya bahwa dia wawalat hadza, sedang bergerak menghilang. Poin pertama. Jadi kita sudah mengalami itu, dunia sudah bergerak menuju hilang lagi. Yang kedua, lam yabqa minha illa subabatu kasubabatil ina. Tidak akan tersisa yang ada di dunia ini kecuali sangat sedikit, seperti seseorang yang memindahkan makanan ke tempat lain. Mungkin kalimat kedua ini kalau diibaratkan yang sangat jelas seperti ini, Bang. Bapak Ibu tahu kalau kita mau masak nasi, sebelum kelangseng kan ada nasi yang setengah matang, kan, Pak? Apa namanya? Saya nggak tahu namanya. Pokoknya ayah gitulah. Lalu dipindahkan kan ke langseng. Tak, pertanyaannya, adakah sisa banyak dibiarkan di panci yang lama? Enggak, kan? Itu yang disebut dengan sisa. Jadi nggak ada artinya antara yang sisa dengan yang banyak itu. Dunia juga diibaratkan oleh Rasulullah SAW dengan tetesan air. Tetesan air. Caranya gini, dalam riwayat lain ya, Rasulullah SAW mengajak sahabat merenungi. Coba celupkan tangan kalian, jari kalian, ujung jari kalian ke laut, celupkan. Angkat. Lalu beliau bertanya, berapa banyak tetesan dari ujung jari? Nah, baru setelah mereka menjawab, tidak ada artinya, itulah dunia. Akhirat ibarat air lautnya. Dunia ibarat air yang menetes di ujung jari. Pertanyaannya, kita mau cari yang mana? Apakah mencari air yang menetes di ujung jari, bima yarji tadi, gak ada artinya. Yang kita kejar adalah air yang di lautan sana. Bagaimana bisa
mencukupi dahaga kita. Itulah perbandingan dunia. Jadi sama seperti ini gambarannya, tidak ada artinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat beliau adalah kalimat ini: wa innakum muntaqiluna minha, sungguh kalian sedang bergerak berpindah minha dari dunia, ila zarin la zawalilaha, menuju kampung yang tidak akan pernah hilang. Jadi kita sedang bergerak, kan? Usia bertambah 1 tahun, 2 tahun, terus itu hakikatnya sedang muntaqilun, bergerak menuju akhirat. Intiqal, muntaqil itu orangnya. Intiqal itu perpindahan pergerakan. Intilak, ya. Intiqal itu perpindahan pergerakan. Makanya takbir ada namanya takbir intiqal. Takbir yang sebaiknya kita ucapkan, disunahkan untuk diucapkan ketika bergerak dari satu gerakan sholat ke sholat yang lain, baik sendiri, lebih-lebih jamaah. Kalau jamaah harus keras untuk menghindari kekacauan jamaah. Terbayang oleh kita, Pak, ketika imamnya ngarewos, tidak keras, maka jamaah yang di belakang akan kebingungan ketika ini sudah belum kok lama sekali sujudnya. Kan bisa jadi, Pak. Itu bahaya sekali. Makanya Allahu Akbar itu harus. Ya kalau jadi imam. Sendiri pun sebaiknya tetap Allahu Akbar. Allah ada gitu ya. Tetapi kalau jadi makmum biarlah imam semua diwakili. Itu namanya intiqal. Nah, hadis ini mengatakan bahwa kita masuk kategori muntaqilun, sedang bergerak, berpindah minha alias minad dunya ila darin la zawalalaha, ke kampung, ke daerah, ke tempat yang tidak akan pernah sirna, yaitu akhirat. Maka beliau berpesan, fattaqilu, bergeraklah bi khairin ma hadratikum, sambil membawa bekal terbaik. Jadi poin ketiga ini, bergeraklah menuju akhirat bi khairin ma hadratikum, membawa bekal terbaik. Nah, bekal terbaik itu apa? At-taqwa. Kalau merujuk pada Al-Baqarah 197, tazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal terbaik itu takwa. Inilah yang sedang kita akan proses terus, ya. Bagaimana nasihat beliau bisa kita ambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi yang saya ambil terakhir di sini adalah ucapan terakhir beliau di kalimat ini. Ketika beliau menjadi gubernur Basrah tadi, berarti posisi orang pertama, kan? Kita tahu bahwa posisi pemimpin itu sangat besar peluangnya melakukan berbagai kezaliman, kan? Berbagai sifat sombong. Maka beliau mengucapkan, inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Aku berlindung kepada Allah dari diri yang menjadi orang yang sok merasa diri hebat, sok merasa diri agung, sok merasa diri mulia. Wa indallahi saghiran, padahal di sisi Allah aku ini lemah, kecil, hina. Itu. Jadi ucapan ini bagi saya harusnya didengar oleh para pemimpin. Ketakutan yang luar biasa, bersikap zalim atau bersikap takabur terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu. Nah, terakhir sebelum kita lanjutkan kembali nanti, bagaimana kita melakukan at-taqwa tadi, bekal terbaiknya dengan menggali Quran terkait dengan pribadi karakter seperti apa, ya. Secara fisik kita sedang mengalami kondisi ini. Lemah sudah lewat, kuat sedang berjalan, tapi menuju yang kedua, lemah lagi. Ini pasti. Ayatnya surat Ar-Rum 54, bahwa Allah menciptakan manusia dengan daya fisik yang berubah 3 kali. Pertama, lemah.
Kedua kuat, ketiga lemah. Secara fisik tidak bisa dilawan. Tetapi kembali tadi, secara rohani jangan sampai kalah, itu masalah. Jadi kata Allah dalam surat 30 ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah dulu, dari 0 tahun sampai ya 10 tahunan, 15 tahunan, terus beranjak menjadi kuat. Puncak kuatnya 40 yang sudah kita bahas. Dari 40 kembali decline, turun menjadi dha'fan. Nah, disinilah tidak ada masalah, fisik menurun daya kekuatannya, tapi rohani jangan sampai turun. Maka supaya rohaninya senantiasa kuat, perlu spiritual enrichment, pengayaan rohani, spiritual empowerment, penguatan pemberdayaan rohani, itu penting. Taklim adalah alat terbaik untuk memperkuat itu. Itu barangkali sebagai langkah awal pada Bapak. Nah, dan berikutnya nanti sekali lagi kita akan gali watak-watak hamba yang ideal di dalam Quran dan juga di dalam hadis demi menjalani kembali yang tadi al-iqbalu 'alal akhirah, ya, al-iqbalu 'alal akhirah. Yang pasti sekarang 3 poin tadi, istighfar kita perbanyak, kemudian al-luzum bit-ta'ah, pembiasaan ketaatan. Di dalam ketaatan ini berarti ya 5 waktu kita maksimalkan senantiasa, as-salatu 'ala waqtiha, tilawah Quran, juga taklim. Pokoknya kembali pada Al-Quran itu 5 langkah itu ya. Kita imani, kita pelajari bacaannya, kita biasakan tilawah, kita pahami tadabbur isinya, dan kita amalkan. Itu bagian dari at-ta'ah, al-luzum bit-ta'ah. Kemudian termasuk adalah pembahasan nanti mengenai sosok-sosok hamba Allah yang ideal. Sebab kalimat ibadallah, ibadah rahman, ibadah sholihin itu sangat banyak, dan itu bisa kita gali karakternya seperti apa. Berlimpah di dalam Quran, insyaallah. Demikian, barakallahu li wa lakum. Mungkin ada yang, iya silakan Ibu. Enggak. Bismillah. Gini Ustaz, di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang selama hidupnya selalu membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran juga bisa menghujat seseorang kalau seseorang tidak peduli dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud Al-Quran akan menghujat seseorang itu termasuk kepada orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau belajar cara baca yang benar, ya, jadi tanpa tajwid yang benar? Demikian Ustaz. Baik. Populer sekali hadis ini. Di satu sisi Al-Quran bisa yarfa'u, meninggikan, memuliakan, mengangkat, dan banyak sekali yang lain. Tapi di sisi lain Al-Quran juga bisa menghinakan, merendahkan, melemahkan, dan seterusnya yang ini pun itu. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi poin kedua, melemahkan? Barangkali ada banyak hadis lain yang perlu kita perhatikan, atau ayat Quran juga. Poin pertama, ada hadis yang mengatakan bahwa nanti ada orang yang membaca Qurannya tidak sampai ke dalam hati atau nyangkut sampai di leher semata-mata. Pengertiannya adalah secara baca, terampil, paham mungkin iya, tetapi dari aspek rohaninya tidak ada perubahan misalnya. Atau dengan bahasa lain seperti dalam surat As-Saff, kalimatnya taquluna ma la taf'alun. Nanti kita takut mengucapkan sesuatu tapi tidak melakukan. Artinya ada semacam gap antara yang dipaham, yang dibaca, yang dipahami, dan dalam konteks pengamalan. Ketika berbeda antara yang ini dengan pengamalan, dengan kesengajaan dia atau niatnya juga salah,
atau menafsirkan sesuai kemauannya, itulah yang bisa masuk kategori Quran akan merendahkan yang bersangkutan, bahkan hujjatun alaih akan menuntut yang bersangkutan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, di satu sisi kita dianjurkan ayo kita tilawah, kita tadabbur, tapi di sisi lain diingatkan niatnya jangan keliru. Itu aja intinya ya. Jangan sampai salah niat, jangan sampai hati lepas dari al-khulus namanya, kemurnian niat atau kesucian hati. Saya kutip hadisnya yang lain. Ad-dinun nasiha, agama itu kesucian, kemurnian, ketulusan. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawabnya, lillah, untuk Allah, li kitabihi, untuk kitabnya, li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan untuk kaum muslim. Yang disebut an-nasihat di situ adalah kemurnian, kesucian, kebersihan hati, niat untuk pengabdian. Itulah yang insya Allah akan yarfa'u, membuat yang bersangkutan terangkat, dan sebaliknya akan menjadi Quran syafi'un li sahib, bagi sahabatnya. Mudah-mudahan niat itulah yang harus kita jaga, bisa kita jaga. Maksud saya begini Ustaz, kalau misalkan seseorang itu membaca, Maksud saya gini Ustaz, jadi kan ada orang yang membaca tetapi dia tidak menguasai tajwidnya dan dia tidak mau belajar tajwid, jadi dia membaca dengan sesuai dengan yang dia pengetahuan dia. Nah itu apakah termasuk nantinya di akhirat nanti akan dihujat sama Al-Quran? Demikian Ustaz. Kalau misalnya sebetulnya sama Bu dengan niatnya. Kalau niatnya benar, maka tidak ada penghalang untuk terus memproses diri perbaikan. Ketika niatnya ada sesuatu yang salah, maka boleh jadi proses koreksi akan tidak diminati yang bersangkutan. Kenapa? Karena tidak mengubah kondisi hati. Nah, kondisi seperti itulah yang dituntut apa? Keengganan melakukan perbaikan. Sebab dia membaca Al-Quran tetapi masih terjebak oleh namanya kibir atau istikbar. Justru karena sifat itulah yang kemudian nanti dituntut dibalik oleh Quran itu. Kenapa? Jadi salahnya adalah keengganan untuk mengubah atau mempelajari atau memperbaiki apa yang keliru. Itu barangkali Bu. Ya, dituntut, bukan dituntut karena bacanya, tapi keengganan belajarnya itu. Kan kita tahu lah bahwa cara melafazkan, karena kita masuk kategorinya ajam ya, non Arab, sehingga lidah itu terkadang lokal. Nah, nggak ada masalah itu, selama kita berproses terus belajar, insya Allah kemauan belajar itu yang menjadi penekanannya. Kecuali kalau dia tidak tahu tapi enggan, itu persoalannya. Itu barangkali. Jadi proses kemauan belajarnya Ustaz ya, bukan hasilnya ya. Betul, proses penekanannya. Sama seperti begini. Kalau tidak salah Imam Syafi'i pernah menguraikan mengenai tayamum. Orang tidak boleh langsung memutuskan tayamum tanpa sebab lebih dulu cari. Misalnya alasannya nggak ada air, sudah cari belum? Jadi jangan mengatakan tidak ada air langsung tayamum. Sementara kecuali kalau sakit ya, kalau tidak ada air sudah dicari belum prosesnya. Nah, penekanannya pada proses dulu, baru menyimpulkan. Sama seperti tadi, bahwa Islam menekankan pada proses, jangan berhenti untuk melakukan kegiatan atau proses tadi, termasuk melakukan perbaikan supaya mengarah yang ideal. Bahwa sampai dalam waktu yang lama belum juga, itu persoalan lain. Disinilah Allah Maha mengampuni kekeliruannya. Begitu prosesnya. Ustaz, ya, mengapa? Mohon dijelaskan tafsir 1736 tadi, bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan pasti, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan dimintakan pertanggungjawabannya.
mau dijelaskan kalau ada dua kaitan bahwa kita punya pedoman Al-Quran dan hadis. Ya. Itu kan cukup banyak ya Ustaz, bagaimana kita memahami sampai kita mengamalkan, sedangkan mungkin selama ini kita masih terbatas yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis. Itu bagaimana kaitannya dengan apakah kalau kita belum mengamalkan sesuatu yang belum kita ketahui, belum kita pahami juga kita terlepas dari situ Ustaz. Satu itu. Terus yang kedua, di masyarakat terutama di Indonesia saat ini kan kita memahami di 10 tahun terakhir pemerintahan yang sebelumnya sampai sekarang kelihatannya banyak hal-hal yang memang ya kita analisis itu kondisinya cukup memprihatinkan lah, kalau tidak boleh dikatakan banyak hal yang kekurangannya gitu. Nah ini kan di media sosial kita sering melihat ada hujatan-hujatan tentang ini gitu. Apakah juga kita perlu tabayun dulu gitu dengan informasi-informasi yang berkembang di media sosial sebelum kita menyebarkannya? Terima kasih Ustaz. Baik, poin pertama 1736 itu memuat dua perkara penting. Pertama, larangan beramal tanpa ilmu. Dari kalimat la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kemudian ulama merumuskan betapa ilmu dulu, tahu dulu tentang substansi sesuatu dengan utuh, baru beramal. Jadi kalimat la taqfu menegaskan larangan, jangan melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmu tentangnya. Dari sinilah kemudian tahu dulu prosesnya, penekanannya pada mengetahui dulu. Nah, masalahnya kemudian di balik kata tahu dulu itu berarti ada aktivitas, kan? Ada proses pembelajaran. Ketika orang enggan belajar, sulit. Ketika dia enggan belajar langsung mengamalkan sesuatu, ternyata salah. Nah, yang disalahkan itu bukan pengamalannya dulu, tapi tidak tahunya dulu. Sebab zoluman, pengamalan yang zalim itu disebabkan oleh jahulan. Disinilah yang sering kita lupakan, wajibnya tholabul ilmi itu. Kemudian tentang proses bagaimana tahunya, tentu banyak tahapannya. Ketika ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyakan la ta'lamun jika tidak tahu, atau melakukan proses yang terus-menerus pembelajaran supaya tahu, sehingga nantinya butuh. Orang yang takut, saya zakaru may yakhsha. Orang yang takut itu akan terus melakukan pembelajaran terhadap sesuatu. Makanya belajar sampai mati seumur hidup, itu penegasan ya. Jadi mari kita pahami ini, jangan berhenti untuk merasa tahu, ingin tahu lah dalam konteks yang tadi. Yang kedua, betul saya kira melihat situasi di mana sangat mudah orang terprovokasi, terpancing oleh sesuatu yang kita khawatir itu buruk, kita bisa mengikuti 49 ayat 6 itu tadi ya. Tabayyanu, gitu. Klarifikasi 49 ayat 6 itu kan mengingatkan lakukanlah tabayyun semampu kita. Klarifikasi, pendalaman tentang sesuatu betul tidak sebetulnya ini, supaya kita tidak menimbulkan antusibu, bencana yang dampaknya besar bagi kejadian orang lain. Itulah yang saya kira tadi, al-aqil, orang yang berakal, orang yang bijak akan melakukan kesungguhan tabayun dulu, konfirmasi. Kalau udah yakin bahwa ini ada kezaliman yang jelas, baru kita minimal melakukan dengan lisan, dengan tangan, atau dengan hati tadi ya, gambarannya. Itu barangkali Allah. Kalau tidak ada, mungkin silakan. Baik, sementara kita akhiri dulu. Itulah insya Allah berikutnya. Terima kasih sedikit aja Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah tasbih ya. Tasbih ada dalam sholat dan di luar sholat. Sebelum ada wahyu, maaf saya tidak apa wahyu tadi katakan Subhana rabbiyal azim, kan Subhana rabbiyal a'la pada sujud. Apa itu termasuk nasih mansuh itu, bahwa memang
memang harus berubah begitu. Kalau dalam istilah sufika kan ada nasih mansuh begitu. Apakah itu memang harus berubah atau tidak? Karena kan ada orang yang sudah nyaman dengan subhanallah terus saja dan itu, padahal ada wahyu yang berubah bahwa Nabi berubah begitu. Terima kasih. Kalau dikatakan nasih mansuh dalam konteks dihapus enggak, tapi kalau diganti mungkin, dan itu pilihan sebenarnya. Tetapi bukan berarti kalimat subhanallahil a'la atau subhanallahil azim itu tidak perlu diganti atau tidak perlu diubah, tidak perlu diperbaiki. Maksudnya boleh saja kita pakai itu, tapi dari sisi nilai kita bisa pakai yang ini atau bisa menggunakan variasinya bergantian. Karena secara dalil masih berlaku. Subhanallahil a'la riwayat Muslim begitu, subhanallahil azim juga nama. Sama seperti halnya doa iftitah kan sangat banyak tuh. Bahwa sekali waktu beliau menggunakan kalau sholat malam yang mulai beliau lebih sering atau lebih banyak menggunakan wajah. Ketika sholat wajib fardu beliau menggunakan Allahumma ba'id baini, atau kadang di fardu juga menggunakan subhanakallahumma tabarakasmuka. Jadi begitu banyak dan yang sah itu bisa kita pakai. Jadi tidak harus berarti menihilkan, meniadakan yang lama. Hanya saja ketika dilihat dari sisi konten, nah itu istimewanya. Istimewanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, penekanannya pada Allah magfirlinya itu. Istimewanya di dalam kalimat itu. Kalau subhana rabbiyal azim, pengagungan saja, pengagungan Allah, tapi tidak ada permintaan kita di dalam. Bisa saja itu pakai biasa, tapi nanti istighfarnya di tempat lain alias pada sholat, tidak ada masalah. Begitu. Baik, terima kasih. Insyaallah sekali lagi kita akan bongkar perjalanan kita menuju akhirat itu dalam rangka mengikuti hadis tadi ya. Bahasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-iqbalu 'alal akhirah itu seperti apa? Kita akan ulas. Hamba-hamba Allah, apakah itu al-mukhbitun, apa itu ibadallah, ibadah rahman, kita gali karakternya. Itu yang tujuan kita untuk membekali diri sebagaimana ucapan Utbah bin Ghazwan, fattaqilu bi khairin ma hadratikum, bergeraklah menuju akhirat dengan bekal yang terbaik. Itu yang kita harus lakukan sekarang, insyaallah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.